Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pagi ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika ya, dengan pembelajaran komputer. Untuk hari ini, sebelumnya kan dengan Pak Topan. Nah, sekarang kita akan merefresh dulu dengan pembelajaran yang baru mengenai coding dan kecerdasan artifisial ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu mau yang memimpin doanya hari ini adalah Akbar. Silahkan maju ke depan. Tangannya diangkat, tundukkan kepala, siap berdoa dimulai doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Akbar. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sebelumnya Ibu nanyain kabar dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Istimewa. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga istimewa. Semoga hari ini kita bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan ilmu yang Ibu sampaikan semuanya bisa kalian pergunakan untuk masa depan nanti. Nah, sebelumnya Ibu mulai, kalian tentu pernah ada yang nonton tentang film Terminator. Ada yang sudah pernah nonton? Oke. Coba, menurut kamu film Terminator yang dia datang dari masa depan itu berupa apa dia? Robotnya ya. Robot tersebut yang akan sebelumnya kan dia diperintah oleh ada pemimpinnya kan. Pemimpinnya itu kemudian mengharuskan dia untuk kembali ke masa lalu karena ada misi yang harus dilaksanakan. Nah, ketika robot itu datang ke masa lalu, otomatis dia akan melakukan apa yang akan menjadi misinya. Misalnya kalau di situ kan filmnya agak-agak dewasa ya, pembunuhan dan yang lainnya. Nah, di situ dia harus mengikutinya dari awal sampai akhir secara berurutan. Nah, sebetulnya yang kalian lihat Terminator tersebut itu adalah awal mulanya kita harus mempelajari coding dan juga AI. Nah, kalau di bahasa Indonesianya itu namanya kecerdasan artifisial. Itu bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah AI. Gitu. Oke, kita langsung masuk. Sebelumnya, kalau misalnya kita belajar coding dan AI-nya sendiri, kita harus tahu dulu berpikir komputasional ya, sebagai dasar bahwa kamu akan belajar coding dan juga AI. Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti layaknya komputer. Komputer itu kan adalah manifestasi yang dibuat oleh manusia. Nah, kita jangan kalah seperti komputer. Nah, kadang ketika kita memasukkan data apa yang akan kita ketahui, misalnya di internet, mau tahu mengenai lagu yang saya sukai misalnya ya, lagu yang kamu sukai misalnya Maroon 5, kamu ketik Maroon 5, keluar tuh semua lagu-lagunya. Nah, kamu jangan mau kalah, karena komputer sendiri, internet sendiri adalah buatan dari manusia. Nah, pertama kita akan mengenal dulu mengenai coding, kemudian kita akan mengenal mengenai kecerdasan artifisial atau AI-nya sendiri. Yang ketiga itu berpikir komputasional. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah dari
kecerdasan berpikir komputasional itu hanya satu yang akan Ibu bahas, yaitu tentang algorithmic thinking atau berpikir secara algoritme. Sebelumnya kalian harus melihat dulu video tayangan ini. Nanti Ibu tanya, apa yang kamu bisa simpulkan dari video tersebut? Bentar ya. Pengalaman lebih. Kalau teman-teman hebat, pernahkah kalian membayangkan? Oke, kita saksikan video tayangan berikut yang nanti Ibu akan tanyakan kesimpulan dari videonya yang kalian ketahui. Perwakilan saja. Pernahkah kalian membayangkan kalau kita punya robot di rumah? Tapi robot itu hanya mau bergerak kalau kita memberinya perintah yang tepat. Kalau salah perintah, robotnya bisa bingung, bahkan tidak mau bergerak sama sekali. Nah, disinilah coding berperan. Yuk kita pelajari bersama. Apa itu coding? Coding itu seperti menulis perintah. Perintah ini harus jelas dan urut, supaya komputer atau robot tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, kalau kamu ingin robot menyapu lantai, kamu harus memberi perintah seperti ini. Maju 3 langkah, belok kanan, ambil sapu, sapu lantai. Kalau kamu bilang, sapu lantai saja, robot tidak akan tahu harus mulai dari mana. Robot butuh perintah langkah demi langkah. Itulah coding. Mengapa komputer perlu instruksi? Komputer dan robot tidak bisa berpikir sendiri, teman-teman. Mereka hanya menjalankan perintah yang kita berikan. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, hasilnya pasti keliru. Contohnya begini, kamu bilang, ambil buku. Tapi robot tidak tahu bukunya ada di mana. Seharusnya kamu bilang, maju 2 langkah, belok kiri, ambil buku di atas meja. Semakin jelas perintahnya, semakin baik hasilnya. Coding di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya, waktu kita membuat mie instan. Rebus air, masukkan mie, tambahkan bumbu, aduk rata, sajikan. Kalau langkahnya terbalik, wah, bisa gagal ya. Begitu juga dengan komputer. Semua harus berurutan. Hari ini kita sudah belajar bahwa coding itu memberi perintah langkah demi langkah yang jelas dan teratur. Komputer hanya mengikuti apa yang kita perintahkan. Kalau perintahnya tepat, hasilnya juga tepat. Kalau perintahnya salah, komputernya bingung. Yuk jadi pencipta yang hebat, seperti Loveless, pencipta kode komputer pertama di dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Oke, seperti itu video yang sudah kalian lihat. Sekarang Ibu tanya. Sekarang Ibu tanya, kira-kira yang kamu lihat dari tayangan video tadi itu mengenai apa? Hah? Coding. Coding itu apa? Coding itu apa? Ayo, apa? Yuk. Coba. Apa? Memberikan perintah kepada sesuatu hal yang ingin kita perintahkan. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari itu adalah robot misalnya. Seandainya kamu punya robot pintar di rumah, berarti urutan untuk memberikan perintah kepada robot itu harus
rinci, harus berurutannya benar. Jangan sampai robot itu bingung apa saja yang harus dia lakukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya adalah membuat makanan yang kita inginkan. Itu kan urutannya harus jelas, ya kan? Nyalain kompor, rebus air sampai mendidih, kemudian dan selanjutnya sampai mie itu sudah jadi. Nah, itulah coding, ya. Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari itu sudah melakukannya dengan baik. Nah, tapi yang kita akan pelajari saat ini adalah mengenai kamu tuh nanti akan mengetahui prinsip algoritmik pada konsep berpikir komputasi pada teks prosedural. Nah, ini sama halnya dengan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Ya, sudah kan? Di kelas 5 waktu itu sudah belajar tentang teks prosedur. Pada saat belajar bahasa Indonesia teks prosedur ini kan urutannya harus jelas, ya kan? Nggak mungkin misalnya pada saat kamu membuat mie itu harus tiba-tiba ambil air lalu langsung panaskan. Nyala apinya mana? Kira-kira airnya bisa mendidih nggak? Nah, jadi urutannya itu harus jelas. Terus kemudian nanti kamu akan bisa berpikir komputasional dengan prinsip algoritmik pada teks prosedural yang terdapat pada LKPD. Nanti akan membuat mind map berdasarkan LKPD yang akan Ibu berikan. Nah, nanti pada saat membuat mind map itu, di LKPD tersebut ada barcode. Nah, barcode tersebut akan kamu foto, akan kamu scan, kemudian nanti kamu akan lihat di situ akan masuk mengenai teks prosedural dalam membuat makanan. Nah, setelah Ibu jelaskan semua halnya, tapi berikutnya nanti kamu akan mempresentasikan apa yang sudah kamu lakukan ya secara berkelompok yang tadi mind map. Nah, di depan secara berkelompok dalam materi teks prosedural. Sebelumnya jangan dulu, kita jelasin dulu nih. Tadi kan udah dijelasin melalui video. Ya, sekarang Ibu jelasin berdasarkan pengetahuan Ibu. Yang pertama itu coding itu adalah cara memberi instruksi pada komputer. Tapi tidak hanya komputer ya, apa saja. Nah, contoh halnya sekarang yang sudah lagi maraknya itu adalah dalam pembuatan coding itu membuat game. Pernah dengar? Nah, di situ ada aplikasi software yang namanya Scratch. Nah, di Scratch di sini kamu bisa membuat game dengan sendiri, game sederhana dengan sendirinya. Jadi kamu misalnya perintah gamenya belok kiri, belok kanan, maju ke depan 2 langkah. Nah, setelah itu kamu bisa membuat gamenya itu sendiri. Nah, berikutnya kecerdasan artifisial. Contohnya adalah sekarang handphone, mau itu mereknya iPhone, Samsung, Infinix dan yang lainnya, ada fitur yang namanya Face ID. Kamu tahu Face ID? Nah, fitur tersebut bisa melihat wajahmu, kemudian dia bisa membuka handphone kamu dengan otomatis, betul? Nah, kalau seandainya handphonenya itu dipegang dengan orang lain, terus akan dibuka, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, karena Face ID itu hanya akan berlaku untuk yang punya handphone itu sendiri, ya. Terus kemudian ada yang fingerprint. Tahu fingerprint? Nah, jangan memakai tangan kamu. Nah, di situ juga sama. Dia AI juga yang berperan. Jadi dia hanya akan masuk ke dalam handphone itu atau ke dalam laptop, sekarang sudah bisa ya fingerprint. Dia akan masuk hanya orang itu sendiri. Kalau orang lain tidak akan bisa. Jadi dia udah berprosesnya seperti itu. Sedangkan berpikir komputasional itu cara berpikir untuk menyelesaikan masalahnya itu seperti komputer. Nah, coba kalau misalnya kalian disuruh membuat sesuatu nih, ada aplikasi yang namanya ChatGPT, tahu nggak? Nah, misalnya wali kelas kalian suruh buat organigram. Nah, tiap kelompok sudah buat organigram yang bagus. Nah, di ChatGPT sendiri, kalau kamu beri perintahnya itu benar, itu nanti akan muncul organigram yang bagus. Nah, kamu tuh bisa diklik, lalu kamu tinggal print saja seperti itu. Nah, ChatGPT itu bisa semuanya ya. Tapi karena dia yang menciptakannya adalah orang, manusia, jadi terbatas pemikirannya, ya kan? Dia akan berpikirnya
ada orang yang awal yang menanyakan seperti itu, maka kamu juga akan muncul lagi dengan pertanyaan yang sama. Jadi informasi yang awal dulu sudah diketahui, baru misalnya kamu yang nanya akan ada muncul informasi yang sama dengan ini. Jadi tidak tiba-tiba dapat seperti itu, tidak mungkin. Misalnya kamu mau nanya Perang Dunia Kedua, siapa yang mencetuskan gitu, itu akan muncul Perang Dunia Kedua dengan penjelasan secara runtut. Nah, itu informasinya dapat dari mana? Dari orang yang sebelumnya yang memasukkan informasinya lewat internet tersebut. Begitu. Sampai sini paham nggak? Nah, jadi tidak melulu tiba-tiba ada gitu, tidak melulu seperti itu. Oke. Oke, dalam komputasional, coding dan juga AI sendiri itu memiliki hubungan keterkaitan. Nah ya, coding membutuhkan pemikiran yang logis dan juga terstruktur. Harus berurutan. Nggak mungkin memberikan perintahnya itu berantakan, tuh nggak mungkin. Jadi dia harus berurutan dari awal sampai akhir supaya dia itu bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Yang berikutnya, dengan berpikir komputasional kita bisa menulis kodenya itu, coding itu kan sama dengan kode ya, menulis kodenya itu bisa lebih baik. Jadi urutan perintahnya bisa lebih baik sehingga apa yang kita perintahkan bisa dikerjakan. Contohnya, ketika menyusun perintah agar robot bisa bergerak sesuai dengan perintah yang diajukan. Seperti halnya dalam video yang kamu saksikan tadi, ya kan? Kalau memerintahkan robot itu harus berurutan, nggak mungkin ambilkan sapu, nggak mungkin seperti itu. Jadi harus tahu posisi sapunya di mana nih, robotnya ada di mana, sapunya ada di mana. Maju 2 langkah, lalu belok kiri, lalu belok kanan. Nah, setelah itu ambil sapu, lalu boleh menyapu. Nah, robot tuh akan melakukan hal seperti itu. Jangan tiba-tiba, hai robot, silahkan nyapu. Bingung tuh robotnya, orang sapunya nggak ada karena dia sendiri tidak memegang sapu kan. Nah, seperti itu. Jadi urutannya itu harus jelas kalau kamu memberikan perintah yang ke robot. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang pernah dengar mobil tanpa supir? Siapa kira-kira yang membuat sih? Siapa lah? Ada yang tahu nggak? Apa? Nih. Kamu mah harus berani. Siapa coba? Nih, yang keras. Nih, Nikolas Tesla. Iya betul, Nikolas Tesla. Mobil pintar tanpa supir, tanpa awaknya. Ya, jadi sekarang saking canggihnya, ketika kita membeli mobil tersebut, ya ada satu artis di Indonesia yang sudah mempunyai mobil tersebut, ya Raffi Ahmad. Jadi mobil tersebut sudah diprogram oleh coding jalan-jalan yang memang yang ada di Jakarta. Sebelumnya tuh diprogram dulu. Jadi nggak melulu tiba-tiba kamu beli, hai saya mau ke jalan MT Haryono misalnya. Bingung tuh, karena belum diprogram sama komputernya. Jadi di dalam mobil tersebut itu ada program tersendiri untuk mengetahui dulu daerah-daerah yang ada di Jakarta. Supaya ketika kita naik, benar-benar dia sudah tahu arahnya kemana-mana. Sampai ke arah yang misalnya macet nih daerah situ. Dia tahu tuh jalan alternatif lain. Seperti itu. Ya, itu hebatnya Nikola Tesla. Makanya saking hebatnya, sekarang dia menjadi orang terkaya di dunia. Tahu? Oke, berikutnya. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama itu memecahkan masalah, terus mengenali pola masalah tersebut, terus menyederhanakannya menjadi lebih rinci, lalu ada yang membuat langkah-langkah solusinya, atau yang bisa disebut dengan algorithmic design atau algorithmic thinking. Nah, sekarang kita masuk ke algorithmic thinking. Algorithmic thinking itu adalah berpikir secara langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah yang diperintahkan nanti oleh Ibu dalam LKPD ya. Contohnya adalah resep dari suatu makanan, itu harus diselesaikan dengan urutan yang jelas dan harus diikuti. Nah, dasar dari pemrograman komputer ini adalah kecerdasan buatan atau juga AI. Jadi dia saling berhubungan dengan AI, algoritma thinking itu. Oke.
Nah, nanti setelah ini akan Ibu bagikan lembar LKPD. Bentuknya adalah seperti ini. Ya. Dalam lembar LKPD ini nanti kamu baca dulu petunjuknya, ya. Petunjuk dari pengerjaan LKPD. Setelah itu kamu baca, kamu siapkan gadget kalian, handphone kalian yang sudah Ibu perintahkan di hari sebelumnya, satu kelompok itu satu, kemudian scan barcode yang ada di bagian bawah. Setelah itu kamu klik. Nah, di situ ada urutan dalam pembuatan masakan yang akan kita pergunakan untuk berpikir komputasional bagian algoritmic thinking, ya. Susunannya harus berurutan. Sebelumnya, kamu lihat dulu bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, ini ada video nih, Ibu. Cara membuat mashed potato. Ada yang suka? Ada yang menyukai mashed potato, tahu tidak? Nah, sama. Ibu juga suka. Lihatlah bagaimana cara membuatnya. Biasanya suka ada di makanan pendamping stick, ya. Kalau misalnya kamu tidak suka kentang goreng karena banyak lemaknya gara-gara digoreng, maka alternatif penggantinya adalah mashed potato. Memang seperti makanan bayi, nah. Urutannya harus jelas, urutannya harus rinci. Apa dulu yang dilakukan? Rebus sampai dia matang. Kemudian hancurkan kentang tersebut sampai benar-benar halus semuanya. Kemudian tambahkan mentega. Sebagai pengganti protein hewaninya adalah mentega. Ya, protein hewani. Kemudian hancurkan lagi sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan kembali menteganya lagi. Jadi sedikit-sedikit ya ditambahkan menteganya. Setelah itu sudah tercampur rata, mashed potato-nya udah oke. Dirapihkan, diaduk kembali. Lalu langsung bisa disajikan. Karena sudah matang ya, tadi kan sudah direbus kentangnya. Nah, langsung bisa disajikan di piring tanpa digoreng sedikit pun. Jadi sehat, Nak. Boleh kamu bentuk supaya bisa terlihat lebih bagus untuk dinikmati. Tambahkan di atasnya keju boleh, dan daun peterselie, atau boleh kalau tidak ada peterselie karena peterselie mahal, boleh pakai seledri. Seledri mah banyak dan murah ya. Seperti itu. Sudah jadi. Mashed potato-nya bisa dihidangkan dan dinikmati oleh kalian semua. Tuh. Terlihatnya enak tidak? Iya, enak nasinya. Ini mashed potato tanpa susu ya. Biasanya kan suka ada yang pakai susu krim. Nah, itu tuh yang biasanya agak kalau kata kita bilang mah agak enak ya dimakannya. Kalau Ibu sih lebih suka yang tanpa susu. Makanya biar kalian tahu tuh. Seperti itu. Bentar ya. Oke, inilah ada syarat dalam algoritma thinking saat membuat makanan. Yang pertama, urutannya, langkahnya itu harus logis dan sistematis. Jadi urutannya tidak boleh berantakan. Apa dulu yang harus dilakukan? Nanti dalam membuat mind map itu usahakan dengan menggunakan tanda panah, ya. Seperti halnya diagram struktur organisasi yang ada di kelas kalian, seperti itu. Tuh bisa boleh dilihat ke belakang. Nah, urutannya seperti itu. Nah, ini juga sama dengan algoritmic thinking ya, tapi dalam struktur organisasi.
Berikutnya instruksinya harus jelas. Jadi pakailah kalimat dengan tepat ya, jangan bingung, jangan ambigu. Misalnya ini ya, misalnya ketika kamu memasak telur, ada kata-kata seperti ini, ceplok telur. Tambahkan garam secukupnya. Bingung nggak? Secukupnya itu seberapa? Seujung jari kah? Gitu. Jadi harus jelas. Misalnya tambahkan kecap manis sesendok teh. Jadi harus ada penjelasnya. Jadi jangan dibikin ambigu kata-katanya. Jangan pakai secukupnya atau tidak ada secukupnya. Itu lebih bingung lagi. Berikutnya ada kondisi percabangan. Jadi nanti ketika membuat sesuatu mungkin ada yang tidak suka memakai ini. Berarti kan misalnya nih ya, misalnya ketika kamu membuat roti lapis atau sandwich, ada nggak yang tidak suka sayuran? Ada. Nah, berarti nanti pakai percabangan di sebelah kanannya. Jika tidak suka sayur, maka bisa diganti keju. Berarti ke bawah. Gitu. Ngerti nggak? Jika tidak suka misalnya daging ham, ya tahu kan daging yang suka dibeli di supermarket tuh daging ham, bisa diganti dengan ayam, misalnya slice ayam, boleh seperti itu. Nah, berikutnya harus efisien, langkah-langkahnya itu tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu rumit. Yang penting dia bisa dibaca oleh yang lihat itu, oh itu tuh membuat sandwich, seperti itu. Jadi lebih dipahaminya tuh lebih rinci. Harus ada tujuan akhirnya. Misalnya setelah selesai semuanya dilakukan, percabangannya sudah, itu harus ada tujuan akhirnya, misalnya makanan siap disajikan atau ada gambar makanannya dan bisa tulisannya bisa dinikmati dengan kecap manis, boleh seperti itu. Misalnya kalau ada kecap, ya. Oke. Nah, yang pertama tadi sudah Ibu sampaikan, kita akan membuat mind map algorithmic thinking secara berkelompok dengan LKPD. Tadi sudah Ibu lihatkan LKPD-nya. Nanti Ibu akan bagikan, silakan ketua kelompoknya nanti maju ke depan. Kemudian hasil dari membuat mind map itu, silakan presentasikan minimal 2 orang. Bu, saya mau semuanya maju biar adil, boleh. Tapi nanti yang presentasi silakan boleh gantian atau satu orang itu tersebut boleh. Oke, selesai penjelasan mengenai coding dan berpikir komputasional. Kita akan bagikan LKPD-nya yang akan kalian kerjakan nanti di karton. Kartonnya sudah Ibu siapkan. Jadi kalian tidak usah membeli lagi dan yang lainnya. Ketua kelompoknya boleh mengambil ke depan ke Ibu. Nah, di sini tadi sudah Ibu jelaskan ya, baca dulu petunjuk kerjanya apa yang harus kamu lakukan, baru kamu scan barcode-nya. Nah, cari. Terus setelah itu silahkan diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian boleh langsung mengerjakan. Nah, Bu, mengerjakannya boleh pakai pensil. Silakan kamu boleh pakai pensil dulu. Setelah itu boleh kamu hias dengan menggunakan spidol ataupun pensil warna supaya mind map-nya lebih menarik. Oke? Nah, Ibu panggil lagi ketua kelompoknya. Sandwich. Ketua kelompok sandwich. Ketua kelompok mie instan. Ketua kelompok jus alpukat. Ketua kelompok cappuccino. Nah, mohon maaf untuk
yang ketua kelompok nasi goreng dikarenakan ada kesalahan teknis tadi pada saat Ibu mau ngeprint. Jadi ada data yang memang tidak bisa di-print. Maka scan barcode-nya bisa maju ke depan, nanti scan barcode-nya di laptop Ibu saja. Ayo ketua kelompok nasi goreng, bawa ya gadgetnya. Sudah siap? Boleh dilakukan pengerjaannya dimulai dari sekarang. Sambil diskusi, nak. Buat seindah mungkin. Langsung ke browser. Nah. Dah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup ya. Aman, 10 menit saja. 10 menit. Dah, mulai pengerjaannya. Ya. Jangan lupa nanti hasil akhirnya boleh digambar ya. Oke, bergaris ya nak, biar lurus. Ya, nanti hasil-hasilnya jangan lupa digambar. Ya, kerjakan. Ayo 10 menit loh, jangan pakai lama. Aku yakin 10 menit beres. Yap, yes. Kalau misalnya ada yang ya. Itu langsung langsung. Dinilai loh nanti di apa di mata pelajarannya dinilai nanti sama patokan. Ya tapi ya garis nak. Buat aku sih. Gak usah sama juga panjangnya, gak usah. Pokoknya ada kotak dulu, gak usah sama.
Harus ya, harus panjang, lebarnya sama. Ya, bisa terus. Ini bagus. Kalau kita silang harus pakai spidol ya, Dek. Iya, Pak. Eva nanti mau ngajuin presentasi ya. Semuanya Eva. Langsung aja spidol. Spidol aja. Ya, pakai spidol aja di dunia semuanya pakai spidol biar cepat. Jadi tidak usah pakai pensil lagi deh. Apa aja boleh, yang penting oke. Mau warna-warni boleh. Mau kamu pengennya sekolah warna biru doang juga boleh. Ya, padahal tinggal 15 lagi. Ayo, Nak. Iya. Iya, Beb. Biasa aja, Beb. Nggak usah yang kare-kare kayak tapi gitu. Ayo, ayo. Nah, nah, boleh gitu. Masuk, Pak. Ayo, ya. Ya, Pak. Berani. Ya. Nah, itu sedikit. Karena itu iya, kembali bagus banget itu nasi goreng luar biasa. Yo, mama. Ini 5 menit lagi tuh. Ayo, Mer.
Jangan. Nanti presentasinya kapan? Membuat nasi goreng. Ayo nak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah gitu. Yes, setelah itu presentasi. Silakan pilih siapa yang mau menerangkan. Boleh. Biar adil. Ayo, ayo. Nah, udah gitu aja. Set. Nah, sip. Hebat ya, Amir. Yes. Ya tahu. Langkah aja, langkah. Langkah 2 garis. Kan biasa tuh Bapak Ibu. Nah, 2 strip. Nah, gitu boleh. Ini aja. Sampai 4 ya, sampai 4 ya. Ayo, Bar. Kekecilan. Kekecilan. Cuman dipanjangin ntar di bawah. Harus disamain itu. Dari itu dari masuknya itu. Up. Nggak ada up. Nggak apa-apa. Nggak usah diukur-ukur sebret. Lagi. Nggak pakai spidol kan? Nggak pakai spidol Akbar. Lagi. 3. Jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang banget. Aku nggak muat ya. Iya, terus itu aja. Nggak usah diukur-ukur. Garis-garis, jebret-jebret gitu. Garis-garis, jebret-jebret. Berapa menit lagi ya? 4 menit lagi. Gak apa-apa nah, gak lurus juga. Algoritma itu kan harus tersusun. Kalau dalam matematika itu kayak sin, cosinus, tang. Tahu nggak? Sinus, cosinus. Nah, kamu bawa caranya, boleh. Ayo, Bar. 4 menit lagi, Bar. Gemes tahu Adiasta tuh. Nah, Adiasta aja yang ngerjain. Ih, pintar tuh. Perempuan, Mak. Selesainya cepat. Ayo. Yes. Tumbukan bumbu. Haluskan bumbu. Udah belum? Sudah? Presentasinya kapan? Jangan dulu gambar, tulisannya dulu aja.
Gak apa-apa deh, gak usah ada gambarnya. Yang penting tulisannya dulu itu. Oke, bagus. Ada yang jadi pembawa acara, ada yang jadi penjelasnya. Haluskan aja. Buihkan. Apa? Haluskan. Ya ini udah haluskan. Oh, tambahkan ya. Tambahkan. Bumbu penyedap maksudnya. Tumis. Oh, tumiskan kayaknya. Tumiskan. Ibu kasih 3 menit lagi ya. Selesai, tidak selesai, harus selesai. 3. Siap ya, presentasi pertama. Video langsung aja. Presentasi pertama adalah kelompok. Kelompok. Sabar. Ini mah sabar. Yes. Nanti bisa ditempel tuh di apa hasil karya siswanya, bagus tahu. Tuh bagus, bisa ditempel tuh di mading. Ini mah presentasinya 2 kelompok aja. Apa? Ngapain? Matahari. Itu matahari hijau. Matahari koneng. Kuning. Pohon. Ya, tadi harus di situ. Enggak usah. Itu kan gambarnya begitu tuh. Iya. Ya, Mer. Ya, kelompok Almer dulu. Dari bawah. Yang ini diskusinya ribut dulu. Ayo nak. Coba dong. Nah ini nih udah mau beres nih. Dulu aja, Bu. Hah? Ini aja dulu. Ini gara-gara Ibu Ya kan supaya cepet, makanya di waktu gitu. Yang ini biar kerjain garisnya. Kamu ngerjain garisnya ke sini. Udah cepet. Jangan hijau lagi, biar kontras merah. Ya, biar aja. Nih, ya garis panah-panahnya. Ya udah biru. Ya Mer, bias. Enggak, biar ada pekerjaannya. Ayo. Sudah? 1 menit lagi.
1 menit ya. 1 menit. Udah ditulisin sama selesai. 1 menit. Gak usah diwarna. Harus perfeksionis ya, yang kelompok ini mah ya. Bener-bener ya ampun. Enggak. Dah? Udah ya? Udah oke ya? Menangis Maher. Ayo. Udah ya? Bentar, dia siap dulu, Bang. Ih. Ya udah, 2 menit lagi ya. Ini nggak usah tawar-tawar nih sama ibu nih. Nggak bisa, nggak bisa. Enggak atuh. Kapan presentasinya, Gali? Mau dipanggil Galuh lagi? Udah kan? Boleh gambar cappuccino? Iya, gambar cappuccino. Asal jangan ada matanya. Oh, mantap gambarannya, luar biasa. Ih, bakat menggambar tuh banyak banget loh di kelas ini. Hah? Ini salah satunya, salah duanya, salah tiganya. Luar biasa dia. Apa nak? Jago malam. Gak apa-apa nak. Kalau pakai spidol memang jadinya hasilnya nabrak biasanya. Biasanya harusnya kalau mau warna itu pakai pensil warna biar dia warnanya nggak nyatu. Saya punya pensil warna, tapi yang gede banget. Oh iya. Nah ini gambarnya kecil-kecil gini ya, susah. Masya Allah. Udah ya. Wih, mantap. Bagus. Ayo kelompoknya jus alpukat sudah beres. Jus alpukat sudah beres. Ada ini enggak kamu? Lem. Nah, terus tempelinnya Bia. Gimana? Belum ya, bikin sedotan. Cappuccino mah ada cangkirnya. Kuping. Kok itu gelasnya gelas? Cappuccino ice itu berarti. Udah ya. Ibu hitung dari 10. 10. 9. 9. Tempel langsung pakai itu. Ya ambil dulu lemnya ambil. Enggak semuanya. Iya. 9. 8. 7. 6. 5. 4. No. 4 nak. 3. 2. 1,75. Sumpah, Bu. 1,5.
0,25. Satu apa sambal? Satu habis dah. Dah. Yang maju kelompok lainnya harus memperhatikan ya. Walaupun misalnya memfiniskan pekerjaannya, kelompok yang lain harus ada yang memperhatikan. Kelompok yang maju duluan adalah kelompok Jus Alpukat. Silakan ke depan. Ayo nah ke depan. Hurry up, hurry up. Ayo, ayo, Noya, Afina, Mafaza, Rania, Repa, semuanya maju. Semuanya. Siapa yang jadi pembawa acaranya? Noya. Dinoy. Silakan. Ya udah, yang jadi pembawa acara siapa? Tania, udah. Silakan menghadap ke depan semuanya. Yang memperhatiin kelompok kedua nih, maju. Ibu. Pembawa acara mau presentasi. Pembawa acara Silakan langsung presentasi. 1, 2, 3. Yang lain jangan rame. Stop. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jus Alpukat ingin mempresentasikan hasil algoritma thinking Jus Alpukat. Yang keras ya Noy, biar kedengeran. Yang lainnya perhatiin. Noya yang keras. 1, 2, 3. Cara membuat jus alpukat itu. Kedengeran nggak? Stop dulu, wait. Langkah pertamanya itu. Sebentar Noya, wait. Harus kedengeran sama yang lainnya. Seperti suara ibu. Cara membuat jus alpukat itu siapkan bahan dan alat. Ya, Kemudian masukkan alpukat ke blender. Setelah itu tambahkan air dan susu kental manis. Setelah itu blender semua bahan hingga halus. Ya. Tambahkan es batu. Berarti percabangannya adalah es batu, ya. Kalau di sini percabangannya es batu berarti ada orang atau misalnya teman kamu yang tidak mau menambahkan es batu, boleh tidak? Boleh. Oke, lanjutkan. Saya kan hanya menambahkan. Tambahkan gula jika perlu. Tuangkan ke gelas. Percabangannya ada tambahkan gula juga jika perlu. Jika alpukatnya manis berarti tidak usah ditambahkan. Lanjutkan. Tuangkan ke gelas dan sajikan. Ya. Oke, hanya itu saja yang dipresentasikan. Langsung tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik, terima kasih. Wait. Berikan tepuk tangan dong. Terima kasih, silakan. Berikutnya kelompok mie instan. Ayo maju, ayo nak, hurry up. Ayo. Pembawa acaranya adalah Raka. Ayo Kak. Pegang Bu. Ya pegang. Oh, yang keras ya, yang lainnya dengerin nggak? Sibuk kerjain. Kamu pegang. Di atas. Dike pegang. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Suaranya tidak terdengar. Seperti suara ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di Instan akan mempresentasikan algoritma mie instan dan yang akan disampaikan oleh Anissa. Nisa, semangat Nisa. Dalam proses pembuatan mie instan terdapat beberapa langkah, yaitu pertama, rebus air sampai mendidih, masukkan mie ke air mendidih, masukkan bumbu ke mangkuk, lalu aduk mie matang dan bumbu. Setelah itu, mie sudah bisa kita sajikan. Percabangan, jika suka pedas tambahkan cabai, jika tidak suka kuah tiriskan mie terlebih dahulu. Cicipi dan ulangi. Tambahkan garam jika kurang asin. Jika rasanya sudah terasa pas, kita sudah bisa memakan dan menyajikan mie tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok mie instan. Bagus, luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulin. Masa sih? Mananya? Nah, selanjutnya kelompok sandwich. Ayo silakan maju ke depan. Siapa yang akan membawakan acaranya? Oke. Alawi, siapa presentasinya? Nah, baik. Nah, ya udah ya gitu aja. Yang keras ya. Ayo berartiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sandwich akan mempresentasikan algoritma sandwich yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami. Langkah-langkah membuat sandwich. Pertama-tama ambil roti, lalu oleskan mentega, tambahkan isian, tutup dengan roti. Lalu percabangannya. Jika tidak suka sayur, gunakan keju. Ulangi menambahkan daging di setiap lapisan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, hasil gambarnya bagus. Ini cuman nyaris tak terdengar yang mempresentasikannya. Berikutnya kelompok cappuccino. Ayo maju. Ya, siapa yang jadi pembawa acaranya? Kansa? Yang jelasin siapa? Sini aku aja deh yang jelas ya. Udah, ya, pegang. Assalamualaikum. Dah, mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cappuccino akan Yang keras akan mempresentasikan hasil karya kami. Yang keras. Yang pertama, panaskan air, lalu siapkan bahan dan Membuat kok ibu nggak kedengeran ya? panaskan membuat cappuccino. Yang pertama, siapkan bahan dan peralatan, lalu panaskan air, panaskan susu, lalu buihkan susu, lalu seduh kopi, lalu tambahkan susu panas, dan terakhir tambahkan topping jika diinginkan. Jika tidak mau panas, bisa ditambah es batu. Oke, terima kasih untuk kelompok cappuccino. Beri tepuk tangan. Oke, dari kami. Dan yang terakhir kelompoknya nasi goreng. Ayo nasi goreng. Yang suaranya keras aja. Ya,
Yang jadi MC, ngunyah permen karet. Diem nggak? Ayo mulai, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Saya dari kelompok nasi goreng akan mempresentasikan algoritma membuat nasi goreng. Ayo Mika, yang keras Mik. Cara membuatnya adalah siapkan bahan dan alatnya. Terus panaskan minyak. Haluskan bumbu dan tumiskan bumbu. Tambahkan kecap dan garam. Yang keras Mika. Tambahkan kecap dan garam. Masukkan telur orak-arik. Tambahkan kecap dan garam. Habis itu Sajikan apanya? sajikan nasi gorengnya. Sajikan nasi goreng di piring. Sok tutup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Sudah? Tadi ada yang disempurnakan pekerjaannya. Coba Ibu lihat. Sudah? Dikumpulkan. Oke. Semuanya fokus lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Dah, pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran mengenai coding dan berpikir komputasional, nanti akan dilanjutkan kembali dengan materi selanjutnya mengenai coding dan AI sendiri. Nah, sebelumnya kalian tadi sudah mempresentasikannya dengan baik. Hanya saja mungkin beberapa dari kelompok ada yang tidak terdengar dan jadinya kelompok lain tidak menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok yang mempresentasikan. Oke. Nah, untuk presentasi berikutnya lagi, jika akan berpresentasi, pede aja ya. Harus percaya diri, tampilkan dengan terbaik. Karena nilai dari presentasi juga itu nilainya besar dari hasil karya yang kamu presentasikan. Gitu ya. Suaranya yang lantang, penjelasannya juga lebih jelas. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sungguh luar biasa. Hasilnya semuanya tampak rapi dan juga bagus. Ibu senang sekali. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kalian luar biasa. Sebagai penutup, ingat ya, apapun cita-cita kalian, apapun keinginan kalian di masa depan, itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian mau berusaha. Intinya adalah yang pertama berdoa. Nah, ya, berdoa, kemudian berusaha. Jadi berdoanya ini udah harus pol-polan, harus khusyuk, harus niatnya juga harus ditekankan, baru kemudian berusaha. Tanpa usaha, doa tersebut juga tidak akan berhasil. Gitu. Allah tidak akan mengabulkan doa kalian kecuali kalian ada usaha yang bersungguh-sungguh. Ya, misalnya ada yang pengen jadi programmer, kan programmer itu berhubungan dengan coding sama AI ya, mirip-mirip Nikola Tesla lah ya. Bisa seperti itu? Bisa. Ketika ada kemauan, ketika ada niat, ketika kamu berdoa dan juga berusaha, insya Allah pasti terkabul. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk selanjutnya nanti bel berbunyi, kalian boleh istirahat. Oke, terima kasih.